Setelah saya kehilangan sosok mama saya, pada saat itu saya menemukan sosok wanita yang sangat saya sayangi, yang membantu saya untuk sembuh dari self-harm tersebut, untuk tidak melukai diri sendiri, atau menyakiti diri sendiri, dan lain sebagainya. Namun, seiring berjalan waktu, orang yang saya sayangi tersebut meninggalkan saya. Dia pergi dari kehidupan saya, yang membuat dimana pada saat itu saya terpukul seperti kehilangan mama saya. Setelah ditinggalkan orang yang saya sayangi, hidup saya semakin tidak terarah, mungkin karena saya memiliki gangguan kecemasan atau rasa takut yang berlebihan, sehingga membuat saya berpikir untuk ingin mengakhiri hidup saya. Pada saat itu, tengah malam saya sempat berpikir, apa saya mengakhiri hidup saya aja, karena memang rasa kecemasan atau ketakutan yang begitu tinggi membuat saya down gitu. Nah, pada saat itu tengah malam saya mengendarai sepeda motor menuju jembatan layang Cibinong. Nah, pada saat itu saya bengong di situ. Saya berpikir apakah emang benar saya harus mengakhiri hidup saya atau tidak. Nah, pada saat itu pikiran saya kosong, ya udah saya ingin melompat dari jembatan ke bawah itu. Di bawah itu kan ada rel kereta. Namun ketika saya ingin memegang sebuah tali jembatan, ada seseorang pengamen atau pemulung, saya lupa, yang memegang saya. Kenapa mas? Kalau ada masalah jangan kayak gini, kasihan sama keluarga yang di rumah. Tetap semangat mas, jalanin hidup, saya juga tahu apa yang mas rasain. Nah, mendengar dari omongan pengamen atau pemulung tersebut, saya langsung tersentuh, dimana saya berpikir kembali, oh iya, dengan saya begini itu tidak menyelesaikan apa-apa, yang ada menambah beban keluarga atau beban orang tua. Namun enggak di situ saja, saya juga setelah saya kehilangan orang yang saya sayangi tersebut, saya mencoba melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, seperti saya meminum minuman alkohol terlalu sering, karena menurut saya pada saat itu saya mabuk itu bisa menghilangkan rasa stres yang ada di kepala saya untuk membuat saya sedikit tenang, membuat saya sedikit lega akan peristiwa yang sama namun dengan bentuk yang berbeda. Enggak cuma minum, bahkan saya juga sempat ingin mencoba untuk meminum atau memakan obat-obatan terlarang. Namun pada saat itu saya sempat berpikir kalau saya begini maka kedepannya saya akan makin hancur. Terus juga setiap malam tuh di kamar saya selalu bengong, saya selalu mikirin apa yang saya lakukan ini benar atau salah, apa yang saya lakukan ini bikin beban keluarga saya atau enggak, bagaimana kalau mereka tahu. Namun saya juga tidak menceritakannya kepada keluarga saya pribadi, karena saya tidak mau membuat mereka itu merasa terbebani dengan kelakuan saya yang seperti itu. Tapi untuk melakukan ketenangan saya juga, saya selalu minum minuman alkohol itu mungkin enggak setiap hari ya, mungkin bisa dibilang 1 bulan tuh bisa 3 kali minum. Ketika saya merasa kesepian atau ketika saya merasa pikiran saya itu kurang tenang atau stres gitu, saya akan melakukan hal-hal tersebut. Bahkan untuk merokok saja saya sehari itu bisa 1 bungkus, dan yang 1 bungkus itu isinya 20 batangan.
Namun yang membuat saya sadar itu ketika saya mendengarkan omongan dari pengamen atau pemulung tersebut gitu, dimana omongan pengamen tersebut itu membuat hati saya tersentuh untuk berpikir, oh iya, gua harus nggak kayak gini gitu. Maksudnya ada yang jauh lebih buruk dibanding saya gitu, namun mereka tetap menjalani hidup mereka dengan merasa bersyukur. Maka dari itu saya juga belajar dari omongan pengamen tersebut bahwa sebenarnya masih banyak orang yang sayang sama saya, yang peduli sama saya, cuma mungkin saya tidak menyadarinya. Untuk mengingat almarhum mama saya kadang suka ziarah ke makam beliau. Mungkin bisa seminggu 3 kali atau setiap hari Jumat. Itu saya lakukan setiap sebulan tuh pasti, dalam 1 minggu tuh pasti saya selalu ziarah. Itu juga untuk mengurangi rasa kecemasan saya, rasa takut saya juga kadang mengalihkannya dengan bermain game. Dengan bermain game, namun bermain game juga tidak sampai kecanduan gitu. Pokoknya hanya ketika saya merasa takut, saya akan bermain game gitu, daripada saya melukai diri saya sendiri. Terus untuk mengingat sesosok mama saya juga, saya suka lihat foto-fotonya atau membuat masakan yang saya sukai dari mama saya, yaitu contohnya nasi goreng gitu. Karena mama saya waktu itu sempat mengajarkan untuk saya membuat nasi goreng, sehingga sekarang pun ketika saya kangen masakan yang mama saya buat dulu, saya akan memasak nasi goreng tersebut gitu.
juga udah gitu sih, mungkin nggak banyak sih yang bisa saya ceritain, karena dengan berjalannya waktu, dengan perubahan saya dari masa kelam saya sehingga sampai sekarang, itu berkat saya rajin sholat juga, rajin ngaji, berdoa kepada Allah, dengan mendoakan mama saya juga, orang yang saya cintai, makanya saya bisa berubah, bukan berubah, maksudnya sembuh sampai sekarang ini. Karena mungkin saya tidak ingin melukai diri saya sendiri, dan lebih baik saya berdoa dan minta ampun kepada Maha Kuasa, itu aja sih.